Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita live lagi. Masya Allah ya, ini hampir live every day. Ya, ya nggak apa-apa lah. Kita punya energi, kita punya waktu, kita punya tenaga. Semoga ini menjadi bekal untuk nanti di akhirat. Halo Kak Adelia Sabrina, apa kabar? Sehat Kak? Hari ini spesial ditemani, saya mah selalu spesial ya, tiap live itu always spesial karena kita ditemani oleh tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh perubahan ya. Jadi ya pokoknya begitulah, kita kasih yang terbaik di setiap live-nya kita. Saya sedang menunggu dari teman kita yang akan kita ajak live, namanya adalah Ahmad Ridwan. Siapakah Ahmad Ridwan? Seorang guru saya, masih muda ya, tapi beliau sudah menjadi guru bagi saya dari sejak awal ketemu. Pemuda yang sukses, membangun bisnis, punya bisnis jaringan, juga punya bisnis digital marketing gitu. Jadi masih muda banget, umurnya paling masih 27-an kali ya. Nah, beliau sudah hadir bersama kita. Saya akan langsung saja. Halo, brother. Kita tunggu ya. Di sini lagi hujan sih di Pontianak, kan semoga aja ini sinyalnya aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Tiba-tiba bro? pangling gitu ngeliat wajah ente. Halo, Suaranya jelas nggak, bro? Amazing Firdaus. Jelas kok. Atau samar-samar? Jelas, jelas. Clear. Oke. Lagi di rumah, Suara, bro? suara aneh jelas nggak, brother? Suara jelas. Di Pontianak lagi hujan. Oh, sini pun masih hujan. Oh, ya udah. Masih Itu ada gerimis-gerimis sih. tahu, Masya Allah. Ada Kang Rizal Agus, ada Ria, Dendri. Oke, brother. Kenalin diri dulu, brother. Siapa ente? Dari mana? Oke, langsung nih. Langsung dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. semua, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim, bertatap muka lewat layar handphone ya. Ngomong-ngomong, terima kasih buat Guru Ani, Bro Ihsan. Ya, ngomong-ngomong, Ihsan nih guru ya, guru buat Ahmad pribadi gitu. Jadi sebenarnya kebalik, kalau hari ini Ihsan mau belajar sama Ahmad, justru sebaliknya gitu. Justru sebetulnya Ahmad nih yang ingin belajar ke Bro Ihsan gitu. Kenal tawadu Nama ya. tadi ya? Ah, Tawadu banget entenya. waduh. Lah iyalah emang kenyataannya gitu, Bro. Ya, perkenalkan nama nama Ahmad ya, Ahmad Ridwan, asal kota Bandung. Gitu, Bro. Itu perkenalannya kayak gitu kali ya. Bicara Asal di pengalaman Cimahi. bisnis, ya kalau saya sebut Cimahi takutnya nggak pada tahu. Cimahi ya, Cimahi itu Bandung coret ngomong-ngomong. Gitu sih, Bro. Oke. Gimana gimana kita ngobrolin apa nih? Kita ngobrol tentang belajar, brother. Mm-mm. Tema kita kan belajar, 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 belajar terus gitu ya. Jadi aneh Oke. melihat Ahmad itu adalah seorang fast learner, pembelajar yang seorang pembelajar dan juga cepat dalam menangkap ilmu-ilmu itu gitu. Jadi dari seorang yang mungkin bukan siapa-siapa ya, finally Iya. Ahmad udah menjadi public speaker internasional. Dia pernah bikin Ai. Belum lah, Bro, internasional. kan Nasional aja speaker belum. oke. Ya itu baru sekali lah. Iya bro. Tapi kan benar-benar Ahmad itu waktu itu diundang, memang benar-benar kan pengen
diajak untuk sharing kan, diundang memang untuk sharing gitu di sana di Korea gitu loh. Jadi Mm-mm. yang aneh pengen tahu itu gimana sih cara belajarnya seorang Ahmad Ridwan. Cara belajar. Cara belajarnya ya bro ya. Oke. eh Ya, jadi entah kenapa ya bro, mungkin ada kaitannya dengan Steven ya. Oke. Mungkin teman-teman yang udah tahu Steven atau mungkin yang belum tahu, Steven itu kan mesin kecerdasan yang terdiri dari 5 ya. Sensing, thinking, feeling, intuiting, dan insting. Nah, kebetulan mesin kecerdasan saya ini thinking introvert. Nah, jadi memang entah kenapa sangat suka dengan sebuah pembelajaran-pembelajaran baru yang menurut saya itu penting dan ada untungnya buat saya gitu. Ya, misal kaitannya dengan bisnis ya banyak hal yang memang betul tadi kata Bro Ihsan gitu ya. Jadi di awal saya menjalankan bisnis itu sekitar di usia 21 tahun. 21 tahun yang memang di keluarga nggak ada background bisnis gitu. Di keluarga nggak ada background bisnis, bicara bisnis ya itu ibarat kata kayak kepepet aja lah intinya kayak gitu. Nah, cuman karena memang nggak ada basic, nggak ada pengalaman sebelumnya, ya mau nggak mau di situ saya harus belajar. Nah, bicara bisnis di awal itu masih basisnya tuh offline. Maka di situ belajarlah bagaimana cara berbicara di depan orang, bagaimana cara berkenalan kayak gitu ya. Ya, berkenalan dulu baru eh mencairkan suasana, berjual, ya ngomong depan orang kayak gitu lah. Ya intinya melakukan sebuah penjualan, itu ilmu. Nah, entah kenapa ketika saya mempelajari ilmu itu memang di situ ada ketertarikan yang dimana eh, tipikal saya itu harus harus ketemu gitu bro. Intinya harus bisa gitu. Nah di situ kalau belum bisa terus aja dipelajari. Nah mungkin saya menangnya memang tipikalnya itu adalah suka dengan sesuatu yang baru dan tipikalnya ngulik gitu. Nah itu sih, jadi memang entah kenapa kalau bicara sebuah ilmu ya bisa katakan ilmu apa ya mungkin di dunia offline itu yang paling penting tuh ilmu bagaimana membuat nyaman orang gitu ya. Nah itu kan banyak ada skillnya gitu. Nah itu sangat suka sekali mempelajari. Bisa polanya itu bisa dari buku, bisa dari video, atau ketemu langsung gitu ya berupa workshop atau seminar. Nah, jadi tipikal Ahmad tuh kalau malam itu ya sering nonton YouTube atau mempelajari sesuatu yang memang sudah pernah dipelajari. Misal saya ikut workshop ditulis, nah itu saya pelajarin lagi. Jadi terus aja diulik kayak gitu sih bro. Jadi emang apa ya, nggak malas sih untuk belajar sih intinya sih itu sih. Jadi tipikalnya memang belajar, ngulik dan sukanya gimana ya, menyendiri gitu. Nah kan beda nih sama Bro Isan ya. Ngomong-ngomong nih kan ente kan feeling kan. Jadi emang suka banci panggung lah tanda kutip gitu. Nah kalau aneh sih sebetulnya tipikalnya tuh di belakang layar mempelajari sesuatu makin sangat mendalam gitu. Nah makanya sebetulnya live Instagram ini tuh ngomong-ngomong nih baru pengalaman pertama gitu ditodong oleh guru ya, guru Ihsan. Kayak gitu lah sih bro, intinya sih entah kenapa mungkin ada kaitannya dengan mesin kecerdasan. Jadi kalau bicara mempelajari sebuah materi yang berkaitan dengan bisnis, itu bisa dibilang sangat-sangat amat tekunin gitu, amat Hmm, sukain. Kurang lebih gitulah. Kecepatan kali ya ngomongnya. enggak kok. Malah aneh ngelihat antum ngomong itu kayak Kang Randy Reza tahu, PPA. Kayak apa? Suaranya kurang jelas. Ente ngomong itu mirip kayak Randy Reza, PPA, Reza Randy. Hai, jauh banget bro. Bawa Bandung ya, ngobrolnya itu lembut, tertata. Apalagi anak thinking ya, anak thinking itu kan by data banget dan dia harus sesuai dengan Ya, dia kan tertata, otaknya itu tertata. Thinking soalnya istriku thinking cuy. mm-mm. Heeh. Sebenarnya anak thinking
ketemu feeling menaklukkan thinking gitu. Iya, makanya kan aneh belajar terus Kente. Tapi justru let's say antum ngakunya antum belajar sama aneh, tapi justru antum melejit lebih jauh, brother, dengan antum 6A di Kangen Water ya, sebagai leader besar di Kangen Water gitu. Padahal apa ya, aneh lihat seorang Ahmad Ridwan itu punya ketekunan dalam belajar itu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang feeling gitu. Orang feeling itu kan tanda kutip ya, angat-angat teh ayam. Itu Iya, orang orang feeling gitu, angat-angat teh ayam. Dia tuh angatnya tuh ya sekejap aja. Nah, beda sama orang thinking. Orang thinking tuh lebih tertata gitu. By the way, aneh kemarin baru selesai jadi promotor untuk Steven oh gitu. Ya, yang Jakarta itu ya bro. yang Jakarta. Nah, sama kemarin juga kita ada live bareng sama Queen Steven, Nabila Jaudah. Suaranya kurang jelas Oh iya kak? Padahal ini ada nyaring loh ngomongnya. loading. Oke. Gimana Eh, gimana bro? lalu, oke, tadi itu kan tentang belajarnya Ahmad Ridwan. Tapi itu kan Ahmad Ridwan kenal dengan kepribadian diri. Maka ini buat teman-teman yang belum tes Steven, coba deh tes Steven dulu. Itu penting banget loh untuk Mm-mm. mengetahui kepribadian kita, untuk mengetahui cara belajarnya kita gitu. Oke, sekarang ketika orang nggak kenal dengan gaya belajarnya ya, kan apalagi dengan media pembelajaran hari ini yang penuh banget. Ada YouTube, Mm-mm. Instagram, live Instagram, IGTV, banyak banget lah. Gimana tuh Ya, advice-nya seorang Ahmad buat yang hari ini kita tuh kayaknya berlebihan banget loh dari sisi pembelajar, dari sisi media informasinya berlebihan tuh gimana mm-mm. Mas? Ya. eh Pertanyaannya apa sih bro? Kurang jelas suara ente soalnya. Apa jadi pertanyaannya tentang tentang Udah panjang-panjang pertanyaannya nggak kedengar. tentang hari itu kita tuh berlebihan informasi gitu loh. Ya, Nah, itu gimana cara menyikapi banjirnya informasi di hari ini gitu. oke. Ya, jadi sebetulnya balik lagi ke goals kita sih, bro. Jadi kalau tipikal amat pribadi pun, ya tadi betul kata ente gitu. Saya pun merasakan di mana setiap paling paling rame itu jam segini tuh. Itu banyak sekali live kan, Instagram, YouTube gitu kan, dari tokoh-tokoh bisnis gitu, dari tokoh-tokoh ya motivator lah atau memang dia pelaku bisnis gitu. Itu pasti melakukan live gitu. Nah, di situ kadang kita eh, bingung gitu kan, ini kita mau pilih yang mana nih gitu. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Semuanya bagus lah gitu. Nah, di situ pun amat merasakan kebingungan sebetulnya. Nah, cuman yang amat perlu sadari adalah sebenarnya kita nggak harus banyak, sebenarnya kita tidak harus mempelajari semuanya gitu. Karena ada tipikal orang yang memang bisa belajar banyak hal terus berhasil gitu. Ada tipikal orang yang memang butuh satu aja, nah itu dia bisa berhasil juga gitu. Nah, tipikal saya itu saya kalau mempelajari dua ilmu dalam satu waktu, ya misal di minggu ini gitu. Saya mempelajari dua ilmu gitu. Misal yang satu tentang ilmu marketplace, yang satu tentang Instagram gitu. Nah, itu kadang kalau tipikal saya itu jadinya bingung dan akhirnya dua-duanya nggak dipraktekin gitu. Karena saking bingungnya, karena terlalu banyak informasi sehingga prakteknya malah nggak dilakukan gitu. Nah, kalau tipikal saya, karena mungkin saya balik lagi, saya thinking ini memang harus fokus sih bro. Jadi tipikal thinking tuh nggak bisa cabang sih gitu. Jadi harus satu, fokus, diperdalam. Nah, kalau amat pribadi itu saya menentukan yang memang diperlukan saat ini untuk saya itu ilmu apa sih gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Misal si A nih, pemateri A ini dia basicnya atau dia sering ngasih ilmu tentang marketplace misalkan berjualan di Shopee gitu. Nah, itu kalau saya itu selalu saya pantengin gitu. Setiap dia live atau setiap dia bikin video itu selalu saya
apa namanya, pelajarin ya, tonton gitu. Atau bisa juga di orang yang berbeda tapi satu materi. Intinya sih satu materinya itu. Nah, itu sih, itu kalau tipikal saya, kalau jangankan banyak materi gitu. Kalau dua aja tuh buat saya kadang eh, sulit untuk dipraktekkan karena jadinya kebanyakan tahu kan. Ketika banyak tahu kan kadang kita juga nggak banyak melakukan biasanya. Saking banyaknya tahu tuh malah nggak dipraktekin. Mending satu, fokus, dipraktekin, berhasil, nah baru mempelajari materi yang lain. Atau apa ya, ilmu lain lah gitu lah. Kurang lebih sih gitu sih bro. Oke, Satu dulu udah ahli, sudah paham, baru ke materi yang lain. oke. Sekarang Ahmad bisnisnya apa aja? Bisnis ada banyak banyak, gaya banget banyak. Oke, Konglomerat ya? ada, kalau di offline-nya sih masih di, jadi ada basis offline, ada basis online. Ya, basis offline, mungkin teman-teman sebagian udah pernah tahu ya. Saya di Kanggeng Water sih bro, jual mesin kesehatan. Dan Ya, lagi jual mulai mesin kesehatan, produk ya? yaitu genre atau nama produknya Kanggeng Water. Nah, kemudian ada bisnis online. Oh iya maaf, offline. Offline ini kan si Kanggeng Water tadi tuh, itu berkaitan dengan kesehatan. Ya karena memang bicara bisnis kesehatan itu kan bisnis yang jangka panjang gitu. Nah, ada juga yang offline yang baru dilakukan juga, yang guru saya lakukan juga gitu ya, yaitu bisnis di bidang logam mulia. Nah, jual beli logam mulia. Oke, EOA Gold ya. Nah, itu kan offline, itu kan bisa dimainkan dengan secara offline juga kan. Nah, online-nya yaitu jualan produk juga di marketplace. EOA Gold-nya juga dimainkan di online, dan beberapa produk palu gada sih, lebih tepatnya di marketplace ini. Saya main di Shopee sih, Bro. Hmm. Gitu sama istri sih, berdua. Doa masih main doa. Ya, doa itu kan, doa sih lebih ke apa, produk digital ya. Jadi lebih ke e-course sih. Ya, e-course affiliate-nya lah. Nanti pelajarin Agnia lah bro. Nah, itu kan makanya baru mau mempelajari. Sebenarnya gini sih, Bro. Anda inget banget ketika tahun berapa ya? 2016 apa 2017 gitu. Ente tuh nyaranin Ani untuk ikut kelas Facebook Ads. Pernah inget nggak? Dulu ente pernah bikin Iya. ya e-course FB Ads itu ya, di Facebook group kalau nggak salah. Iya. Nah, waktu itu sebetulnya sejujurnya Ani ikut cuman tanda kutip gitu. Ya udah deh, Ihsan temen Ani, udahlah ikut gitu. Jadi bayar tapi nggak dipelajarin gitu. Iya. Waktu itu Dara kalau nggak salah yang join. Pakai akunnya Ya, Dara. kenapa? Karena memang pada saat itu Ani belum melek melek dunia internet sih bro. Karena waktu itu masih, ya intinya offline lah, bisnis Ani konvensional, ya offline lah ya, dalam menjalankannya tuh basisnya pelaksananya offline. Jadi tanda kutip ya, pada saat itu berpikir bisnis online tuh recehan gitu. Jadi ketika 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 Ani ketemu orang terus ngobrol gitu ya, terus Ani nanya, bisnis apa? Bisnis online. Langsung di pikiran Ani tuh ya, pikiran jeleknya tuh, ah receh gitu. Nah, itu kesalahan terbesar, itu penyesalan terbesar yang buat Anda itu dalam hidup Anda itu ya adalah menyepelekan bisnis online. Pada suatu saat hingga akhirnya ketemu salah satu orang yang Anda tahu dulu orangnya kayak gimana, tanda kutip secara ekonomi kayak gimana. Waktu itu memang dia sudah online tapi belum belum kelihatan gitu. Nah, ketika dia nih si A ini konsisten, nah ternyata sekarang luar biasa gitu. Dalam tanda kutip secara penghasilan tuh luar biasa lah, sudah banyak hal-hal yang dia apa, milikin gitu secara materi gitu ya. Wih, aneh bilang, wah luar biasa nih dunia online gitu. Nah, semakin dipelajari, semakin luar biasa penghasilan, potensi penghasilannya tuh besar banget. Makanya eh, baru ya kurang lebih baru setahunan, 1,5 tahun inilah aneh mempelajari fokus untuk ke dunia online atau bisnis online. Gitu sih Hmm. bro.
Jadi maaf nih dulu menyepelekan, nggak mempelajari course-nya gitu. Nah sekarang baru kerasa. Nah apalagi ente yang udah punya Agnia nih, dan Ane lihat luar biasa gitu. Banyak sekali yang teman-teman yang gabung Agnia nih udah banyak menghasilkan ya. Iya, alhamdulillah. Tuh ada Lebih data. keren lah dibandingkan waktu dulu. Ya, Itu sih jadi bro. jadi gini, aneh pun kalau dibilang apakah tetap berjualan di marketplace Shopee, ya kami masih jualan di Shopee juga. Kan ceritanya kan kalau cerita bisnis online itu kan cerita funneling ya, Bro. Iya, Cerita funneling ya. funnel. Yuk main banyak di kanal gitu. Ada main di Mm-mm. Instagram, Facebook, marketplace gitu. Tapi kalau yang sekarang kita lagi develop di ini player, Bro. Mm-mm. Jadi itu menyediakan mempertemukan Agnia itu mempertemukan Ahmad dengan 200 supplier yang total barangnya di Agnia ada 6.000 brand. 200 ya, Eh, mantap. 6.200 brand, 6.000 produk di Agnia. Hmm, Itu Masya bisa antum jual di Shopee, bisa antum jual langsung di apa? Dia tuh kayak tinggal memforward gitu, Bro. Jadi kayak kita share di WhatsApp, share di Instagram, share di Facebook, Instagram. di beberapa sosmed lainnya kita bisa tinggal nge-share doang gitu. Nah, jadi kan karena banyak orang begini ya, ketika mencari supplier itu kesulitan gitu, bener ya? Kesulitan dalam Mm-mm. mencari supplier. Nah, maka kami Reseller. hadir, ya kami hadir menjembatani itu menjadi problem solving terhadap orang yang ingin dagang, modalnya terbatas, tidak ngerti online seutuhnya gitu. Ya udah kami siapin. Mm-mm. Bahkan kita kasih gratis toko online, Ih, kita Mas. gratis gitu di Agnia dan itu Berupa kan apa tuh, bro? nama toko onlinenya berikhtiar.com slash garis miring Berupa, itu nama tokonya. Misalnya Ahmad hmm, Ridwan Shop atau Ridwan Shop gitu ya, toko Ridwan. Nah, jadi berikhtiar.com toko Ridwan gitu. Itu langsung tapi tidak diketahui nanti barangnya dari Agnia itu nggak ketahuan. Tetap free ya, gitu. Nah, dengan 385.000 nanti kan dia dapat ini ya daily, bahkan kita harian tuh ada mentoring harian gitu ya. Saya jawab harian dan itu hmm, lifetime membership seumur hidup gitu. Kalau di lifetime ya, mantap. lifetime membership. Nah, jadi ini kita pakai basisnya aplikasi. Antum tinggal pakai HP. Hmm, Nah, jadi dari HP itu tinggal nge-share gitu. Nah, itu udah ini banget sih. Jadi sekarang aja udah Masya Allah gitu. Teman-teman yang dapat banyak. Ini kan lagi Ramadan lagi ya. Ini lagi di grupnya hmm, rame nih pada jualan. Wow, banyak-banyak banget gitu. Karena iya, bersaing, kualitasnya terjamin, kemudian udah nggak lagi diragukan kalau kita gini, kalau kita belanja di sorry gue sebut merek jadi, misalnya belanja di marketplace lain, kita tuh kan masih khawatir ya barangnya kayak gimana dan lain-lain. Nah kalau di sini di Agnia kita sudah screening dari awal, jadi hmm, kita pastikan aman dan bisa diretur kalau ternyata tidak sesuai, gitu bro. kualitasnya udah dicek dulu ya, bro. Kualitas sudah dicek, maka vendor itu tidak banyak, kita cuma 200 sih. Ya nggak banyak lah ya. Hmm, nggak Lumayan. banyak. Ya cuma 200 doang. Berarti banyaknya berapa? 200 tuh nggak banyak. Ya belum lah ya. Nah, jadi kita punya 200, 200 inilah yang siap untuk membantu jualannya teman-teman. Menyediakan barang untuk teman-teman gitu. Gitu, Bro. Boleh deh antum coba pelajari gitu loh. Hmm, Ituan coba pelajari, kan kita lagi ada diskon 50% karena aneh ngelihat tipe antum itu kan tipe pembelajar ya, semoga dengan modelnya Agnia antum cocok gitu. Dan di sini juga sama kayak yang Suara sebelum-sebelum. ente ini patah-patah, bro. Oh iya ya, sampai mana tadi? Ya, intinya ya Agnia memang keren banget sih konsepnya, dan itu sangat dibutuhin buat orang-orang yang memang mau bisnis online tapi masih baru gitu ya, bro ya.
Iya, iya. Dan banyak Kan yang banyak pengen bisnis online tapi bingung dari mana, apa yang mau dijual gitu. Terus benar. modal untuk stok barangnya gitu kan. Jadi inilah dia apa namanya kayak kita bertransformasi sih bro ya. Dari yang dulu kita jualan-jualan receh kata lu gitu ya. Iya, Sekarang kita bertransformasi. receh, recehnya juga sekarang bisa jadi sultan. Itu ada Kang Dimi, nian kita. Ada Kang Dimi. Keren sih bro. Itu udah berapa lama sih bro, Agnia? Baru 2 bulan setengah bro. Wih, Masya Allah. Membernya udah ratusan ya? Udah menuju 200 sekarang. Wih, keren. Heeh, gitu. Ya nantilah kita ngobrol lah nanti masalah Agnia. Tapi ini Oke, siap. menarik sih karena dia juga joinnya benar-benar receh sih kalau join. Dia kan di angkanya 389.000 saja bro joinnya. Receh. 380 ya? 389. Receh lah kalau joinnya Itu bro. dapat dapat produk atau Dapat akses produk, bukan dapat produk, tapi dapat akses produk. oh, akses produk? Yang tadi yang 6.000 produk sama kalau sekarang kita lagi ada promo join Agnia dapat buku. Ini buku Buku ini ini ya, bukan ebook ya? From Newbie to Master karangan Nis. Wih, penulisnya keren tuh. Ya jadi yang join sekarang kita dapat buku ini. Di buku inilah sebenarnya jadi kayak kurikulumnya, Bro. Kurikulum Hmm, buat anak-anak yang join di Agnia ini dia kurikulumnya. Jadi akhirnya sinkron gitu. iya, 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 iya. Heeh. Keren, Balik keren, keren. balik ke tema tentang belajar. eh Gimana sih bro cara menumbuhkan rasa seneng ya sama belajar kan karena belajar itu kan capek ya, belajar itu capek. Mm-mm. Nah, bikin jadi seneng sama belajar itu gimana sih Ahmad sampai akhirnya tekun banget sama satu bidang gitu. Itu kayak gimana sih? eh yang pasti sih apapun itu ketika kita ingin bertahan dalam hal apapun ya bro, entah itu dari belajar, entah itu dalam menjalankan bisnis, sama sih rumusnya yaitu kita harus tahu dulu nih di ujungnya nih kayak gimana nih, kita akan dapat apa nih kalau kita tanda kutip serius dalam mempelajari ilmu ini atau serius dalam menjalankan bisnis apa gitu ya, A atau B atau C dan seterusnya. Jadi kita tahu kita akan dapat apa di ujung. Nah, di situ ketika kita tahu goalsnya apa, di situ kita akan terus bersemangat sih, bro. Jadi kita tuh nggak sampai apa ya, bisa dibilang sampai begadang-begadang pun dilakuin gitu. Karena kita udah tahu tujuannya apa, sesulit apapun itu kita lakukan. Nah, memang bisnis online itu memberikan banyak kemudahan gitu ya. Jadi kenapa Ahmad menyesal gitu waktu itu. Kenapa nggak dari dulu bisnis online? Ternyata ini luar biasa karena banyak kemudahan. Bisa dalam hal modal, di bisnis online itu nggak harus besar gitu. Dan tidak harus apa namanya sewa karyawan mungkin di awal gitu ya untuk melakukan bisnis. Di rumah, sarungan aja tuh udah bisa melakukan bisnis. Dan kita bisa melakukan bisnisnya 24 jam. Terus pasarnya sangat luas karena pengguna internet sekarang udah hampir 190 juta gitu datanya di Indonesia. Mm-mm. Jadi amat tahu nih goalsnya apa. Oke, berarti di sini saya harus mempelajari gitu. Karena saya tahu kalau saya seriusin, saya akan dapat apa di ujung. Sehingga karena baru ngehnya adalah 1 tahun 2 tahun ke belakang, makanya sekarang tuh lagi ibarat kata lagi ngejar ketertinggalan gitu, bro. Dan kayaknya Nah, ah, udah iya laju apa? larinya, Lanjut apa? larinya udah kenceng banget gitu. Ah, enggak lah. Jadi awal tuh Facebook Ads, Instagram Ads itu kan memang itu pusing banget dan buat Ahmad tuh sebenarnya Ahmad ada mental block gitu. Mental blocknya adalah saya tuh paling males kalau bicara apa mengoperasikan laptop gitu kan. Karena bicara bisnis online itu kan mau nggak mau kita harus pakai laptop gitu. Nah itu ada mental bahwa saya ini gaptek gitu kan. Nah balik lagi tapi ketika saya melihat potensinya, ketika saya melihat di ujungnya seperti apa,
sehingga apapun alasannya, apapun mental blocknya itu saya amat terobos lah ibarat kata kayak gitu. Nah, kemudian baru 3-4 bulan ke belakang, amat melihat sebuah potensi yang luar biasa juga nih, bro. Satu ketika ada tetangga baru, itu baru pindahan gitu ya. Nah, ternyata beliau ini menjual produk di Shopee gitu. Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Penampilannya biasa aja. Nah, yang luar biasa adalah ketika rumahnya udah jadi gitu ya, udah pindah, itu setiap sore itu ada apa namanya, ada mobil ekspedisi atau motor gitu ya yang ambil paketnya beliau, itu minimal sehari 200 paket. Yang dia jual itu produk harga 15.000, paling mahal tuh berapa, 60.000 apa 90.000 gitu. Tapi kali 200 paket, ambillah profit profit satu produknya 5.000 gitu. Kalau 200 paket sehari berarti kan sejuta. Di situ saya langsung otak ini kan mikir kan, wah gila nih potensi luar biasa gitu. Dia hanya di rumah gitu kan, barang atau dari supplier datang, dia nggak harus beli keluar, dari supplier dia datang sendiri, dan dia nggak harus nganterin paket juga karena memang udah banyak penjualannya, ya tinggal motor ekspedisi atau mobil ekspedisi ngambil barang dia diantar. Jadi cuma di rumah, pure di rumah, itu sehari profit bersih. Kalau menurut saya sih minimal tuh dia bisa dapat 1 juta. Nah, gara-gara itu 3 bulan 4 bulan ke belakang ini amat menekuni marketplace Shopee dari nol lah ya, itu sama istri juga. Istri udah mempelajari lama sih gitu, cuman kita tekunin lagi, baru bulan kemarin lah itu alhamdulillah bisa jadi star seller. Jadi nah di situ baru ngerasain tuh ketika enaknya ya, ini kan plus minus ya, Facebook Ads tuh ada plusnya, Instagram kita main Instagram ada plusnya, di marketplace ada plusnya ada minusnya juga gitu. Tapi enaknya di marketplace itu, orang yang datang ke marketplace itu adalah orang-orang yang memang siap beli kan, jadi konversinya tuh tinggi banget gitu. Jualan Nah, apa, jadi Mas? kalau ya apa aja di situ banyak loh. Kasih dong link tokonya Ada yang nonton, kali aja mau belanja. ya, oke, nanti Di saya kolom tulis komen, aja lah ya di, ya ditulis di kolom komen. ya jadi intinya produk-produk gini, kalau kita sudah tokonya udah bagus, kita jualan apa aja tuh laku bro. Kalau reputasi toko kita udah bagus, amat ngelihat yang tetangga ini tuh bisa dibilang produk yang tuh kayaknya kualitasnya juga nggak banget gitu. Tapi karena tokonya udah bagus, bahkan desain fotonya aja tuh nggak bagus gitu. Cuman biasa aja lah, foto biasa gitu. Tapi luar biasa penjualannya gitu. Karena memang reputasi tokonya udah bagus, penilaiannya atau pembeliannya udah banyak. Hmm. Nah, di situ baru amat eh, mempelajari dunia Shopee, Bukalapak, Tokopedia baru-baru saat ini. Makanya sebenarnya banyak ketidakpahaman gitu. Tapi ketika tahu potensinya seperti apa, sehingga amat mulai lagi mempelajari lagi gitu Oke. sih bro. Tapi ya berkaitan ada plus minusnya lah ya kalau di marketplace gitu. Nggak ada yang sempurna sih. Iya, iyalah kayak gitu, ente lebih paham, udah banyak berkecimpung lah. Memang nggak ada plus minus, Instagram plus minus ada, Facebook plus minus ada, cuman intinya semua memberikan peluang yang besar, dan kata kuncinya sudah melahirkan orang-orang kaya baru gitu dengan cepat tentunya di dunia online. Jadi Nah, banyak orang kaya baru, anak muda terutama, itu yang sukses besar gara-gara bisnis online. Kayak gitu. Apalagi saat saat sekarang kan, di saat orang nggak boleh berjualan toko offline gitu. Orang-orang yang sudah mempelajari bisnis online 1 tahun 2 tahun ke belakang itu sekarang lagi panen-panen gitu sih bro. Makanya cocok banget buat teman-teman yang bingung gitu ya, mulai dari mana, bisnisnya apa, produknya apa, mulai belajar di Agnia gitu. Agnia sih belum join Agnia loh. Har- Itu bro. Harus join bro. Nah itu kalau ngeliat NT tuh ya, sayang ya kita kita tuh jaraknya jauh gitu. Kalau kalau satu satu daerah makanya ada banyak hal yang bisa kita kolaborasikan bareng gitu bro. Iya sih. Katanya pindah ke Bandung. Belum dapat bro.
Katanya mau nambah di Bandung, Nama nambah rumah. nama rumah. Ya. Jadi apa ya? Ya tadi thinking ketemu feeling itu cocok gitu loh. Terlepas Iya, dari bangsa yang chemistry-nya sih udah mantap banget. chemistry-nya dapat gitu. Cuman aneh nggak ngerti nih. eh Apakah chemistry ini bisa di offline di online kan gitu ya? Sih, bisa lah Eh, bro. coba kita lihat nanti gitu. Ya, gimana jualan emasnya bro di sana lancar? Kan ente agen emas ya, Alhamdulillah. agen ya ente ya. Apa? Ente agennya EOA apa resellernya EOA? Agen sih. Kan dulu ente nawarin aneh kan untuk jadi agen. Oh iya, Sebenarnya aneh pengen pengen gabung di bawah bimbingan ente, cuman nggak enak sih. Jadi tim aneh yang di Kanggeng Water udah lebih duluan ngajak aneh gitu. Jadi ada perasaan nggak enak lah. ya Yang aman aman aman. tapi luar biasa sekarang, masya Allah. Ente dan istri kan juara satu ya di Pontianak ya. Keren. Alhamdulillah. Di cabang ini, cabang Temanggung kami juara satu. Omsetnya Dan ratusan kemarin kan juta. live bareng sama Ane tuh ngomongin emas kemarin. Apaan? Ane kan Ane dapat 10 besar nasional sama istri. Nasional. 10 besar. Kemudian sebagai reward dari Kang Randy, Reza Randy PPA itu, jadi kita live bareng kemarin. Oh gitu. Gara-gara itu ya. Iya, iya, jadi bisa live bareng loh sama Keren. PPA, Masya Allah. Gitu bro. Ya tapi Ente mention di Facebook ya waktu itu ya. iya nih mention. Keren, keren, keren. Ya, ya. eh, jadi gini, kalau Ani pribadi kan sekarang tuh gini ya, gimana ya? Emas itu kita main, kita jual ke Mm-mm. emas. Yang kedua Agnia gitu, karena Agnia itu sebagai sistem jangka panjang. Ani kan melihat ya, orang terkaya nomor satu dunia hari ini itu kan Jeff Bezos, pemilik Mm. dari Amazon.com. Orang terkaya di China itu kan sekarang Alibaba ya, Jack Ma. Ya, Thank. artinya semakin ke depan peluang salah satu peluang bisnis yang bisa menjadikan Anda salah satu orang terkaya adalah Anda punya teknologi gitu, bisnis teknologi Loading, yang loading. jadi ada di bisnis Buffering, bisnis Anda buffering. tuh berada di teknologi gitu, teman-teman ya. Kedengaran nggak nih? Sinyalnya ini muter, buffering. Oh, siap. Jadi gini tadi Anda bilang, ini kedengarannya jelas ya. Ya, kayaknya ente harus pindah ke Bandung deh biar lancar. Jadi tadi Anda bilang bahwa salah satu orang terkaya di dunia hari ini, Jeff Bezos, itu Mm-mm. dia bisnisnya di bidang teknologi gitu bro. Kayak Ya, yang jalannya hari ini. Kemudian sama Alibaba, Jack Ma juga begitu. Nah, maka ya sama pemilik Shopee kan juga orang kaya itu. Shopee, iya. Tokopedia, kaya-kaya semua gitu loh. Nah, maka kita ciptakanlah pasar kita sendiri. Kita yang menyasar khusus orang muslim gitu, bro. Halo, Dara, Ayu, Kak Ate. Oh, ini istrinya Ahmad Ridwan. Ayo, Mantap, kedengaran nggak? mantap bro. Atau masih loading? Ya, kadang lancar, kadang loading. Baru lancar lagi. Iya, iya, gitu bro. Ini kita nggak bisa lama ya, kita sampai jam 4.30 sih sebenarnya. Jadi, uh, bro, share sedikit dong. Udah berapa nih penghasilan dari online? Udah dapat apa aja dari penghasilan online buat motivasi ke kawan-kawan, bro? Kurang jelas apa aja yang udah didapat dari. Dari usaha online, dari usaha onlinenya udah dapat apa aja nih? Berapa sebulan gitu? Oh, oke. Ya, jadi kalau bicara penghasilan sih masih naik turun lah bro. Cuman memang kerasa banget, eh, lebih
bisa dibilang apa ya, untuk mendapatkan uang itu lebih mudah gitu ketimbang offline. Tapi bukan berarti offline itu tidak baik gitu ya, potensinya kecil, enggak. Cuman online itu bisa lebih mempercepat kayak gitu. Jadi kalau bicara sudah dapat apa, yang paling berharga sih buat saya tuh adalah database sih. Nah, jadi kalau bicara offline itu saya untuk bisa kenalan, dapat kontak gitu ya, kenalan atau dapat database itu nggak bisa tuh, bisa dibilang nggak bisa 10 orang sehari gitu. Misal saya ingin dapat nomor HP 10 orang itu kayaknya butuh waktu berapa jam gitu. Nah, tapi kalau dengan online itu bisa dibilang 10 menit aja tuh bisa dapat 10 nama orang gitu. Bisa dapat 10 kontak nomor orang. Yang mana di situ memang kita nggak bisa langsung jualin produk, tapi kita bisa punya teman baru. Nah, buat saya sih itu sih percepatan yang saya benar-benar rasakan. Karena ketika semakin banyak kontak nama kita, database kita, maka titik di mana kita menjual produk yang orang ini kira-kira bisa jadi solusi buat banyak orang, itu percepatan closingnya atau konversinya besar banget. Nah, aneh sih belajar dari ente, aneh menganalisa ya, menganalisa Bro Isan ini, kenapa ente penjualan emasnya itu bisa melesat luar biasa gitu kan di Pontianak, omset terbesar gitu. Di nasional 10 besar lah. Ya karena tidak tidak lain itu karena ente punya masa atau punya database yang besar sebelumnya. Nah, emas ini produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Produk yang menjadi keinginan banyak orang. Siapa sih orang yang nggak pengen beli emas gitu? Siapa sih orang yang nggak pengen punya emas di rumahnya? Nah, apalagi kan EOA Gold nih, ngomong bicara EOA Gold itu kan hadir dengan kepingan terkecil 0,1 gram sehingga orang itu semakin mudah untuk membeli emas gitu. Nah, Bro Isan nih punya database yang banyak, plus istri mungkin ya, plus istri, database Isan dan istri ditambah produk yang menjadi solusi yang diinginkan banyak orang, maka percepatan terjadi. Nah, jadi buat Ane sih harta karunnya itu adalah Ane bisa punya database banyak gitu. Siap. Nah, kan ngomong-ngomong bicara EOA Gold ini kan Ane bisa dibilang ketika Ane gabung menjadi agen EOA Gold, berarti kan Ane masuk dalam komunitas EOA Gold tuh. Nah, menurut pengalaman Ane sih jualan yang paling gampang, yang paling enak adalah jualan ke komunitas ya. Nah, Ane kan ngelihat nih ini komunitas sudah bagus, member agen pun udah banyak, hampir 1.000. Di situ Ane mikir kira-kira peluang apa yang Ane bisa masukin gitu. Ya, makanya mungkin ente udah tahu ya, Ane jualan berangkas, berangkas emas. Itu kan solusi tuh. Orang yang beli emas atau agen, dia nyimpan emas, tentu dia punya kekhawatiran nyimpan emasnya di mana. Diselipin di lemari, diselip-selipin, pas mau dicari lupa nyimpen. Itu kan banyak kejadian kayak gitu. Mau disimpan di bank gitu ya, nggak ada dananya. Nah, Ani ngelihat ini kayaknya bisa jadi solusi nih, yaitu berangkas yang bentuknya buku. Maka ketika Ani jualan produk yang dibutuhin oleh banyak orang, yang tentunya di agen para agen ini, maka penjualannya alhamdulillah berkayanya udah keluar ya 300 berangkas makanya Wih, mantap. gitu. Hanya ya 2 bulan ya, 2 bulan kayaknya 400 nyampe deh kalau di total-total. Termasuk istri ente tuh udah beli berapa kali. Intinya Oke. sih itu sih bro. Jadi dunia online itu ibarat kata aneh nggak harus buat janji datang ke rumah orang jualin produk gitu. Tapi dengan dunia internet yang paling berharga selain uang tentunya itu adalah database yang bisa kita dapatkan dengan cepat. Dengan Sip. cepat dan banyak. Tinggal Gitu sih nanti bro. konversi database-nya ke Agnia, bro. Nah, Eh, itu udah antum keren nggak lah. tahu gaya salah satu cara main kami agar sustain di omset ya sama di profit ya. Jadi cara main, Mm-mm. bro, kan kami tuh alhamdulillah ya jadi agen terbesar di Kalimantan Barat, bahkan 10 besar nasional gitu ya. Mm-mm. Orang join emas tuh.
Jadi orang join emas itu kan Mm-mm. selesai. Iya benar ya? Iya. Kali putus ya. Nah, kami arahkan lagi ke Agnia gitu. Mm-mm. Jadi dari Panelnya ya, jadi panelnya funneling. yang konversinya ke Agni. Betul. Jadi funneling gitu loh. Karena gini, emas ini adalah satu item, Agnia 6.000 item gitu, men. Oke. Kebayang ya? Ya, ya. Jadi dari teman-teman yang join ke emas itu banyak banget jadi member Agnia. Maka Agnia itu dalam waktu 2 bulanan bisa menembus hampir angka 200 member itu ya salah satunya tadi banyak dari emas gitu. Agen Nah, reseller ya. iya iya beneran bener banyak banget. Dan rata-rata orang yang sudah membeli emas itu rata-rata adalah orang yang mampu untuk membayar Iya, 389.000. Nah, betul kalau betul betul betul. tadi kan kalau antum tuh kan ceritanya mengclosing orang-orang emas membeli berangkas, bener ya? Iya. Nah, kalau aneh mengclosing orang-orang emas jadi agnia gitu. Tuh, brother. Nah, Dan dalam dalam waktu dekat nih, Ane pun mau ngeluarin produk yang insya Allah ini dibutuhin juga oleh agen. wih, Tinggal apa ngitung hari lah. Ya lagi? nanti lah, kejutan lah bro. Ah, Nah jadi intinya sih buat temen-temen ya kalau masih bingung jualan apa gitu, ya pertanyaannya adalah jualan yang bisa jadi solusi buat orang lain itu apa di saat sekarang gitu. Nah kalau Ane boleh cerita sedikit, jualan itu ya memang di saat apa ya jualan kita nggak harus jago jualan supaya laku kayak gimana. Nah supaya laku kita jualan yang produk itu tuh bisa jadi solusi buat banyak orang gitu. sepakat. Nah contohnya ini kejadian nih kemarin sih bro, ini nggak sengaja, nggak apa ya, bisa dibilang saya dan istri itu nggak bikin konsep dan lain-lain gitu, ini nggak sengaja intinya, dan baru ketemu, oh ini tuh yang disebut kita nggak harus jago jualan, yang penting kita jualan produk yang dibutuhin banyak orang yang kira-kira bisa jadi solusi. Nah apa itu? Di awal covid awal Maret lah ya, pertengahan Maret tuh kan covid atau corona ini kan mulai apa ya masuk ke Indonesia tuh, mulai rame-ramenya tuh. Nah saya ini kan saya sebagai pemilik mesin Kangen Water, sebagai penjual mesin kesehatan. Nah mesin Kangen Water itu kan ente punya juga kan, itu bisa menghasilkan strong acid ya. Nah strong acid ini bisa jadi fungsi dari strong acid ini salah satunya bisa jadi untuk desinfektan atau antiseptik gitu kan. Nah aneh udah jualan di Shopee tuh si strong acid antiseptik itu, dan nggak sengaja entah kenapa tuh ketika corona lagi rame-ramenya orang tuh kan panik di awal itu, yang dicari apa, yang dicari masker dan antiseptik ya kan. Nah makanya entah kenapa itu penjualan naik dengan sendirinya tuh si antiseptik strong acid itu. Sehari ada yang beli dua, ada yang beli tiga, ada yang beli satu gitu ya. Ini kenapa nih? Oh ternyata ini emang lagi, ini produk yang memang lagi dibutuhkan banyak orang. Nah dari situ saya memprediksi ini kayaknya kalau dinaikin sedikit modal ini akan besar. Singkat cerita di Shopee itu saya mainin iklan bro. Saya pasang iklan 50.000 gitu. 50.000 itu hanya habis nggak nyampe 1 jam isi iklannya itu. Karena kalau di Shopee itu kan iklan kita habis itu ketika ada yang klik produk kita gitu, foto produk kita. Jadi dibayar per klik gitu. CTR ya, CPR, close per klik lah. Dan itu luar biasa, 50.000 bisa dapat omset 1,8 juta. Itu 1 jam. Nah, Suhu, jadi suhu. jadi oh ini yang disebut kita nggak harus jago jualan. Yang kita harus lakukan adalah kita mencari peluang atau kita mencari produk yang kira-kira lagi dibutuhin di kondisi saat ini gitu. Nah, kayak ini udah cocok banget nih. Agnia ini kan banyak produk muslim ya, baju muslim, pria wanita. Nah, ini cocok banget dijual di saat saat ini, kondisi saat ini. Kayak gitu.
Thank you. Nah, di saat Brother, kondisi saat ini kayak gitu. Itulah, brother. Bro. Udah jam 4:31 menit. Udah lewat 1 menit kita. Oke, Jadi buffer nanti buffer. jadi gini, ini Gimana gimana? waktunya sudah habis. Oke, siap. Sebenarnya masih Loading. gimana gimana? Kedengaran nggak nih? Atau Gimana gimana buffer? tuh? Foto ente muter-muter. Ada jadi sinyal. Gini, ini waktunya udah habis. Oke, Oke, jadi sebenarnya masih banyak banget cerita yang pengen kita dengar dari Ahmad Ridwan. Tapi nanti kita sambung di WhatsApp aja ya bro ya. siap. Siap, Bro. Oke, nah buat teman-teman yang baru bergabung, silakan tonton tayangan ulangnya di live Instagram Ihsan Septiadi atau nanti Ihsan Septiadi akan upload ini video ke Muda Learning Center. Silakan subscribe di YouTube Muda Learning Center. Ini video akan hadir di sana insya Allah. Brother, hatur, Wajib di subscribe. iya, hatur nuhun. Yes. Sami-sami, Bro. Oke, kita tutup sore ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah Alhamdulillah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit ya, undur diri. Kasih ya, Assalamualaikum Bro, warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Ya, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.